Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Pengorbananku tak kau hargai, ketulusanku engkau curang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Temanku, ketemu lagi. Yuk bahas hukum, bagaimana hukumnya mencintai suami orang. Ini PR yang tertunda ya. Terlalu banyak yang bertanya seperti ini. Bagaimana hukum mencintai suami orang? Piye rek, menurutmu hukumnya piye mencintai suami orang? Kalau Anda tanyanya di Facebook, misalkan ini ya, Anda posting pertanyaan, bagaimanakah hukum menyayangi suami orang di Facebook? Bagaimanakah hukum menyayangi suami orang, mencintai suami orang? Tanda tanya. Maka dijamin akan ada 1000 komentar, akan ada 2000 komentar, akan ada 3000 komentar yang 99% negatif. Dosa, ih amit-amit, kayak nggak ada laki-laki lain, perempuan murahan, menyakiti hati orang, gitu ya. Pasti itu, karena memang hukum rata-rata orang berpikir begitu, dan tidak salah orang berpikir begitu, gitu ya. Atau Anda tanya kepada ustadz yang usul fikih atau ustadz yang kayak yang di YouTube itu, tanya kalau kajian, baca pertanyaan dilipat, jawab ceplos, baca pertanyaan jawab ceplos, gitu kan, tekstual kontekstual ya. Ustadz, bagaimanakah hukum menyayangi suami orang? Tek, haram, langsung gitu ya, haram gitu. Dan nggak salah orang ngomong begitu, ustadz itu jawab begitu, dan nggak salah. Terus pokoknya orang yang salah. Nah sekarang Anda bertanya ke saya, aneh, ada kalau 200 orang tuh yang nanya itu. Anda nanya ke saya, Gus, gimana hukumnya menyayangi suami orang? Nah, karena Anda tanya ke saya, jawabanku ini ya, gelem dinggo, ora gelem ya ora apa-apa ya. Jawabanku teman, tergantung. Kalau yang nanya ke saya misalkan gadis di bawah umur, nah, jadi dipilah teman, nggak mau ceplot, ceprot, enggak, dipilah. Gus, bagaimana hukum menyayangi suami orang? Saya menyayangi suami orang. Loh, kalau yang nanya gitu di bawah umur, tak langsung tak dalil, haram. Awas kon, neraka tempatmu. Ngono kalau di bawah umur. Atau yang kedua, yang nanya misalkan masih dalam masa iddah, ada wanita ditinggal mati suaminya atau baru bercerai dengan suaminya, terus menyayangi suami orang sementara masa iddahnya belum selesai. Al-Baqarah 228 dengan Al-Baqarah 234. Di situ masalah masa iddah ya. Gus Nur, saya baru cerai, suamiku baru meninggal seminggu yang lalu, 1 minggu yang lalu. Sekarang aku menyayangi suami orang, bagaimana hukumnya? Kalau yang nanya begitu, tak jawab haram. Oh Nur, mutlak haram. Gitu. Atau yang ketiga, misalkan yang bertanya ke saya itu istrinya orang.
masih punya suami lah ya, wanita yang masih berstatus suami orang, istri orang ya, salah ngomong, wanita yang masih berstatus istrinya orang, ya entah itu sudah 5 tahun nggak kumpul, entah itu rumah tangganya nggak harmonis, pokoknya kalau belum cerai di pengadilan, belum resmi status janda, ya intinya masih status istri orang, nanya ke saya, Gus, gimana hukumnya menyayangi suami orang? Saya ini masih punya suami juga. Maka jawabannya haram. Jelas ya Rek. Kalau saya begitu cara berpikir, nggak moro-moco bagaimana menyayangi suami orang, haram. Enggak, tak lihat. Nah sekarang yang keempat ini bertanya ke saya, seandainya yang bertanya wanita janda nggak masa idah, resmi, terus tanya ke saya, Gus bagaimana ini, saya sudah menjanda 10 tahun, 20 tahun, 15 tahun, saya sudah menjanda selama 1 tahun, resmi, ini surat cerai saya Gus, resmi. Cuman sekarang masalahnya yang saya sayangi adalah suami orang, bagaimana hukumnya Gus? Nah kalau begini teman, aku nggak berani jawab haram, walaupun juga aku nggak berani membetulkan. Aku nggak berani haram, bisa haram bisa tidak, ya karena cinta itu gaib, sayang itu abstrak, zat yang bisa menembus ke hati siapapun saja, nggak peduli janda, gadis, nenek, nggak peduli, kakek, buta, tua, ganteng, enom, nggak peduli, bisa masuk kemana saja. Kalau janda yang bertanya ke saya mencintai suami orang Gus bagaimana? Saya nggak berani mengatakan haram, karena di situ terdapat selaksa, sejuta, semiliar ilmu hidup, ilmu hikmah Allah. Bisa. Toh pada dasarnya seorang laki-laki boleh berpoligami, boleh menikah lagi dengan seorang janda. Yang tidak boleh itu menikah dengan istri orang, menikah dengan wanita dalam masa iddah. Kalau mencintai, menikahi janda boleh. Nggak bisa teman, Anda nggak boleh ngomong, loh Gus Nur itu kan menyakiti hati istrinya, menyakiti hati orang lain. Wallahu a'lam bishawab. Itu rahasia Allah. Ini ilmu hidup. Loh kalau ngomong konteksnya menyakiti hati ya, konteksnya menyakiti hati. Anda masih ingat kasusnya wanita beberapa tahun yang lalu yang disiram air keras sama suaminya, yang sampai wajahnya hancur, wajahnya disiram air keras, sampai sekarang orangnya masih hidup tuh, cacat permanen. Bukan satu kasus, ada ribuan kasus tuh, disiram air keras sampai sekarang hancur wajahnya nih. Sakit nggak? Sakit. Kalau ngomong konteksnya sakit, tidak harus suaminya dicintai janda, beda. Wanita miskin, sama-sama miskin, suami istri miskin, orang Jawa ya, merantau ke Lampung, ya merantau ke sana, betul-betul miskin nol, ternyata sampai di Lampung, tidak bahagia, ekonomi macam-macam, suaminya nggak sholat, suaminya mabuk, suaminya minum, tiap hari dipukul, dikampleng, sampai suatu ketika istrinya akhirnya harus mati di ujung linggis, mati di tangan suaminya, dilinggis kepalanya, sampai tembus, sampai mati, masih dibakar. Sakit nggak? Sakit nggak? Sakit. Coba lihat di Facebook, kemarin saya nemu itu ada video kecelakaan tuh, laki-laki itu ususnya brodol, kepalanya jadi satu dengan aspal, menyatu dengan aspal, kakinya di sana, tangannya di sini, istrinya dengan tabah nolong ususnya yang brodol, ngais-ngais tangannya, kakinya. Ya Allah, aku bayang betapa sakit, nestapa itu hatinya itu. Dan masih banyak 1 miliar cerita hidup seperti itu. Kalau ngomong konteksnya sakit.
di Palestina, rumah dibom, suaminya hancur, anaknya hancur, seorang wanita gendong anaknya yang sudah hancur berkeping-keping. Coba, sakit ya. Kalau ngomong konteksnya sakit. Hidup ini ujian. Kalau Anda takut sakit, Anda jangan hidup. Jadi bagaimana? Wallahu alam. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Boleh jadi kamu mencintai sesuatu padahal yang kamu cintai belum tentu baik. Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal yang kamu benci itulah yang terbaik. Aku yang tahu, kata Allah. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Aku yang tahu, kamu nggak tahu apa-apa. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Kewalik ya, terbalik. Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal yang kamu benci itulah yang terbaik. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Dan boleh jadi kamu menyayangi sesuatu, mencintai sesuatu padahal itu belum tentu itu yang baik untukmu. Intinya gini rek, intinya hidup ini penuh rahasia kalau sudah ngomong begitu itu. Nggak bisa Anda klaim koyo gak ono wong lanang liya, nggak bisa. Kayak nggak ada laki-laki lain. Hati-hati, nggak boleh takabur teman. Kata orang Madura tak oleh cak mekecak. Lek jare wong Jawa gak oleh gung adiguna ku adigang adiguna nggak oleh. Ya. Sama lah yang kemarin kita bahas. Mana ada seorang wanita hamil, seorang ibu hamil terus walana muka-muka menenek mulahir tak dong anu jadi pelacur, nggak ada. Jadi maling, nggak ada. Jadi koruptor, nggak ada. Jadi perampok, nak ya, jadi perampok, jadi babu ya nak ya. Mudah-mudahan kamu jadi babu, nggak ada. Bahkan mulai dari 3 bulan sudah dingajikan, 7 bulan dingajikan, coba. Begitu lahir diakekahkan. Loh kok besar pun jadi pelacur, besarnya jadi maling. Nggak nutut kalau membahas itu. Tersimpan ilmu hidup, ada hikmah yang sangat tidak jangkau kemampuan kita, saudaraku. Apa dek? Baterai entek. Iya toh? Oke, sebelum saya tutup, mengerucut ya. Dulu di Probolinggo ada teman, saya punya tamu. Suami istri, yang perempuan kepala sekolah, yang laki-laki Pemda, datang ke tempatku di Probolinggo, nuangis, dia punya anak cewek SMA hamil di luar nikah. Hamil ini, aib ini. Ya sudah, saya singkat ceritanya, sudah bawa sini anaknya, panggil laki-lakinya kita nikahkan, harus bertanggung jawab. Oke, akhirnya kumpul lah, singkat cerita kumpul, semua keluarga besarnya ngumpul. Keluarga laki-laki dan keluarga perempuan dan beberapa saudara di situ. Sebelum saya nikahkan ada mukodimah, tak kayak mukodimah teman. Ibu-ibu, bapak-bapak, ini kan keluarga semua ya, nggak ada orang luar ya. Tolong kalau bisa ini ditutup ya, ini aib. Bagaimana juga ini ponakanmu, ini ditutup, jangan sampai bocor. Siapa yang membongkar aib ini maka Anda makan bangkai saudara Anda sendiri dan Anda nggak akan selamat nanti. Oh, amin intinya. Oke, selesai acara itu. Dapat 1 minggu datang lagi ke tempatku orang tuanya yang anaknya hamil tadi itu. Apa coba? Nangis. Ternyata salah satu keluarganya istri ya, itu ada yang membocorkan rahasia itu. Ya ke teman, ke tetangga, kemana dibocorkan, membocorkan seolah-olah iku loh, jadi punya anak itu dijaga, jangan sampai kayak itu. Lakinya sibuk kerja, perempuannya sibuk kerja, anaknya kurang kasih sayang. Kalau akhirnya anaknya hamil di luar nikah, ya apa kalau gitu itu? Oh, kan ada orang yang seperti itu ya, menari-nari di atas penderitaan orang lain. Akhirnya apa? Sekolah tahu, satu Probolinggo tahu. Datang ke saya, ya mau apa lagi bu? Ya sudahlah, nggak apa-apa lah bu, yang sabar. Udah nggak apa-apa sudah. Udah nggak bisa dielakkan, ya sudah, terima sudah. Kita tunggu keajaiban Allah. Oke, lewat 3 bulan teman.
ada berita menghebohkan. Apa? Ternyata orang yang membocor-bocorkan aibnya tadi itu persis anak perempuannya juga hamil di luar nikah. Bahkan suaminya pun selingkuh juga dan hamil teman selingkuhannya. Coba, paham nggak cerita ini? Jadi kalau ada pelacur, iya amit-amit pelacur, rendah kamu, wanita murahan, emang nggak punya pekerjaan lain, hina, binatang. Kalau Anda rendah-rendahkan pelacur tanpa memberikan solusi, Anda injak-injak martabatnya, nilai-nilai kemanusiaannya maksudnya, maka jangan salahkan takdir Allah. Kalau tidak lama kemudian Anda yang hancur, bahkan Anda bisa jauh lebih rendah dari dia. Mulut Anda, akhlak Anda, bahkan syahwat Anda akan hancur sehancur-hancurnya, lebih rendah dari dia, dari pelacur itu. Itu hukum. Oke teman ya, jadi kalau janda, Gus, aku menyayangi suami orang, bagaimana hukumnya? Wallahu a'lam bishawab. Bisa haram, bisa tidak, tergantung bagaimana cara prosesnya, terus bagaimana endingnya. Silahkan, ini pendapatku ya. Kalau Anda nggak cocok, cari pendapat lain. Ya, kemampuan berpikirku ya begini. Kalau masih istri orang haram, kalau di bawah umur haram, kalau masih dalam masa iddah haram. Tapi kalau janda nggak punya apa-apa, nggak punya masa iddah resmi, terus dia tiba-tiba hatinya tergugah kepada suami orang. Wallahu alam, ada rahasia di situ, rahasia Allah, rahasia ilmu hidup. Aku nggak berani takabur kalau di situ. Jadi intinya saya tutup ya, kultum ini intinya di dunia ini ada momentum-momentum tertentu yang kita sebagai manusia tidak mampu menolaknya. Anda nggak bisa ngomong, emang nggak ada kerjaan lain. Hidup itu kan pilihan. Emang nggak ada laki-laki lain. Aku gak wani ngono teman. Ada kalanya kita ini menjalani hidup yang di luar batas kemampuan kita. Nggak ada orang pengen jadi pelacur, nggak ada orang pengen jadi babu, nggak ada orang pengen hidup menderita, nggak ada. Cetok ya. Jadi bagaimana? Berdoa sama Allah, mudah-mudahan semuanya terbaik, hikmahnya baik, itu saja. Toh mau mati, mudah-mudahan matinya husnul khotimah. Wes ya, alhamdulillah, muka-muka manfaat, muka-muka manfaat. Wes, tak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.